Sandra Dewi jadi saksi di sidang kasus korupsi timah Harvey Mois. Kaisang Pangarep dibidik KPK, gratifikasi di keluarga Presiden Jokowi mulai tercium aromanya. Tahanan rutan KPK dimintai uang rokok Rp300.000. Pungli terjadi setiap hari. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Kita awali program Delik minggu ini. Istri Harvey Mois, Sandra Dewi, dikabarkan akan dihadirkan sebagai saksi pada sidang kasus korupsi timah. Kendati demikian, kuasa hukum Sandra Dewi, Haris Arthur Hedar, mengatakan istri Harvey Mois itu hingga saat ini belum menerima surat pemanggilan sebagai saksi perkara suaminya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Jakarta. Istri Harvey Mois, Sandra Dewi, dikabarkan akan dihadirkan sebagai saksi pada sidang kasus korupsi timah. Kendati demikian, kuasa hukum Sandra Dewi, Haris Arthur Hedar, mengatakan istri Harvey Mois itu hingga saat ini belum menerima surat pemanggilan sebagai saksi perkara suaminya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Jakarta. Diketahui, Harvey adalah terdakwa dugaan korupsi di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Haris mengatakan Sandra Dewi juga belum bisa memastikan akan hadir untuk bersaksi di perkara korupsi timah suaminya atau tidak. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, memastikan jaksa penuntut umum akan memanggil artis Sandra Dewi ke sidang perkara korupsi timah Harvey Mois suaminya. Harli belum bisa memastikan kapan artis itu akan dihadirkan ke persidangan. Pada 22 Agustus lalu, Harvey Mois telah menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sandra Dewi sudah pernah diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi timah. Jaksa juga menyita sejumlah tas bermerek milik Sandra yang disebut sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Harvey. Kejaksaan Agung menjerat Harvey Mois dengan pasal berlapis. Dalam dakwaan yang dibacakan pada sidang sebelumnya, jaksa menyatakan Harvey ikut menerima aliran dana korupsi timah sebesar Rp420 miliar. Jaksa menyatakan Harvey Mois sebagai perpanjangan tangan PT Refined Bank Kaltim bersama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Palepi Tabrani, diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan. Kasus ini disebut merugikan negara hingga Rp300 triliun. Cukup ya, cukup ya, cukup ya. Ya cukup, nanti lagi.
Ketua KPK Nawawi Pomolango bakal mendalami kemungkinan Kaisang Pangarep mendapatkan sejumlah fasilitas faktor campur tangan keluarga. Ini menjadi bagian dalam proses klarifikasi yang akan dilakukan terhadap Kaisang. Di tengah isu dugaan gratifikasi dalam bentuk pemberian fasilitas pesawat jet pribadi. Putra bungsu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi usai disorot publik di media sosial selama berhari-hari. Publik ramai-ramai mempertanyakan dan mengulik dugaan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER yang digunakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu. Pesawat pribadi tersebut diduga digunakan Kaisang bersama istrinya Erina Gudono untuk jalan-jalan di Amerika Serikat. Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan Komisi Antirasuah bakal mengalami kemungkinan Kaisang Pangarep mendapatkan sejumlah fasilitas faktor campur tangan keluarga. Ini menjadi bagian dalam proses klarifikasi yang akan dilakukan terhadap Kaisang di tengah isu dugaan gratifikasi dalam bentuk pemberian fasilitas pesawat jet pribadi. Kaisang sebagai bukan penyelenggara negara, kita harus melihat Kaisang kaitannya dengan penyelenggara negara gitu, ada keluarganya atau apa. Saya seperti Pak Alex itu. Nah kemarin kan bilangnya udah diarahkan ke deputi gratifikasi gitu. Apakah itu? Iya, kita memang sudah memerintahkan direktorat gratifikasi dan direktorat pengaduan laporan masyarakat. Kita sudah memintakan untuk mereka melakukan klarifikasi gitu. Kaisang kan nggak bisa dianggap secara personal. Semua publik mengetahui bahwa Kaisang adalah bisa dilanjutin gitu kan, kalau gitu sudah dipahami. Jadi kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk mengurusin hal-hal yang seperti itu. Tapi Pak, undangannya penegasan Pak, estimasi pemanggilannya kapan sih Pak? Apakah dalam minggu ini Pak? Dijadwalkan oleh Direktorat LHKPN. Untuk diperiksa ya Pak? Pak, artinya KPK udah tahu keberadaan Kaisang di mana Pak? Iya Pak, sudah ada info Pak soal itu Pak? Tidak. Nawawi menyampaikan Kaisang memang bukanlah seorang penyelenggara negara yang wajib melaporkan penerimaan dan penerimaan yang diperoleh kepada KPK. Namun, Ketua Umum PSI itu tetaplah anak dari Presiden Joko Widodo, sekaligus adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, sudah sewajarnya KPK mengklarifikasi isu-isu pemberian fasilitas terhadap Kaisang yang patut diduga berkaitan dengan gratifikasi terhadap keluarganya. Nawawi menegaskan Direktorat Gratifikasi ataupun Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK bakal menindaklanjuti setiap laporan atau aduan dari masyarakat termasuk terhadap Kaisang Pangarep. Oleh sebab itu, suami dari Erina Gudono ini bakal diklarifikasi terhadap laporan yang masuk ke Komisi Antirasuah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, KPK bakal mengirimkan surat undangan kepada Kaisang untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet pribadi. Putra sulung Presiden Jokowi itu diminta mendatangi KPK Republik Indonesia
untuk memberikan klarifikasi mengenai isu yang berkembang soal penggunaan jet pribadi oleh Kaisang dan istrinya. KPK perlu mendengarkan keterangan Kaisang untuk memastikan fasilitas pesawat jet pribadi yang ramai diperbincangkan publik apakah termasuk dugaan gratifikasi. Senada dengan Ketua KPK, Alex juga menerangkan Kaisang memang bukan seorang penyelenggara negara. Namun penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Pasalnya Kaisang berasal dari kalangan keluarga penyelenggara negara. Saudara Kaisang bukan penyelenggara negara, Pak. Kan kemarin sudah saya sampaikan. Patut diduga ada hubungannya dengan penyelenggara negara. Makanya kami akan klarifikasi. Teman-teman wartawan, apakah ada yang bertanya ya di lewat WA, apakah KPK itu hanya berwenang memeriksa gratifikasi kalau menyangkut penyelenggara negara? Saya sampaikan iya, ya kan gitu kan. Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara Kaisang terkait hal ini? Karena kami menduga patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Kan kita tahu kan orang tua dari saudara Kaisang seperti itu, gitu kan. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Misalnya ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara seperti anggota keluarga atau kerabat. Hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Dugaan gratifikasi jet pribadi ini bermula ketika istri Kaisang, Erina Gudono, mengunggah foto jendela sebuah pesawat ketika mereka sedang dalam perjalanan ke Amerika Serikat. Belakangan diketahui bahwa pesawat yang ditumpangi Kaisang dan Erina Gudono merupakan jet pribadi sehingga memunculkan dugaan bahwa jet pribadi itu adalah gratifikasi. Dari jarak dan waktu yang ditempuh, tarif penggunaan pesawat itu diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Selain pesawat, Kaisang juga disorot atas dugaan pembelian sejumlah tas mewah seperti Dior, Louis Vuitton, dan Hermes yang dibawa dari luar negeri tanpa melalui pemeriksaan bea dan cukai. Di sisi lain, masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan Kaisang ke KPK dengan dugaan terjadi gratifikasi karena fasilitas mewah diduga disediakan pemilik Shopee, Gangi, Rabu 28 Agustus 2024. Koordinator MAKI Bonyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu sekaligus kakak kandung Kaisang. MAKI menduga pemberian pesawat jet pribadi itu ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Masih saja terjadi pungutan liar di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Elvianto, mengungkapkan praktik pungutan liar di rutan KPK dimintai uang 300.000 setiap harinya. Saksi lainnya, Dono Purwoko, juga dimintai membayar uang kebersihan dan listrik sampai 700.000 rupiah. Mantan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Elvianto, mengungkapkan praktek pungutan liar atau pungli juga terjadi di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Cibinong, Jawa Barat. Elvianto yang merupakan terpidana kasus suap impor bawang putih dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan pungli di rumah tahanan atau rutan cabang KPK Senin 2 September 2024. Informasi ini terungkap ketika Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menanyakan perjalanan Elvianto selama menjalani masa hukuman dan bagaimana ia mengalami pungli. Elvianto mengatakan ia sempat ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur meskipun sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Hakim kemudian menanyakan kondisi di lapas tempat Elvianto menjalani eksekusi dan menjadi warga binaan. Elvianto mengaku diminta uang rokok sebesar 200 hingga 300 ribu rupiah per hari oleh petugas rutan KPK. Jaksa lalu membacakan berita acara pemeriksaan BAP Elvianto nomor 10. BAP itu menerangkan ada permintaan
oleh petugas rutan ke Elvianto sebesar 200 atau 300 ribu rupiah per hari. Elvianto mengatakan terdakwa yang sering meminta uang harian itu adalah Mahdi Aris dan Suharlan. Dia menuturkan setiap petugas rutan mau pulang harus diberi uang. Sementara itu, saksi lainnya Dono Purwoko yang juga pernah ditahan di rutan KPK pada Pemdam Jaya Guntur dan dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung memberikan kesaksiannya. Dono mengatakan selama di Sukamiskin terpidana hanya diminta membayar uang kebersihan dan listrik. Adapun Elvianto dan Dono saat ini sudah bebas karena telah selesai menjalani masa penahanan. Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang mantan petugas rutan KPK terlibat dalam pungli kepada para tahanan KPK dengan total mencapai 6,3 miliar rupiah. Mereka yang didakwa termasuk mantan kepala rutan atau karutan KPK Ahmad Fauzi, mantan pelaksana tugas PLT kepala rutan KPK Deden Rohendi, mantan PLT kepala cabang rutan KPK Ristanta, serta mantan kepala keamanan dan ketertiban Kamtib KPK Hengki. Para mantan petugas rutan KPK lain yang didakwa antara lain Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Riki Rahmawanto, Wardoyo, Muhammad Abdu, dan Ramadan Ubaidillah. Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa diduga mendagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming berbagai fasilitas seperti percepatan masa isolasi, layanan penggunaan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi mengenai inspeksi dadakan. Tarif pungli dipatok mulai dari 300.000 hingga 20 juta rupiah. Uang tersebut disetorkan secara tunai atau melalui rekening bank penampung dan dikendalikan oleh petugas rutan yang ditunjuk sebagai lurah dan koordinator di antara tahanan. Uang yang terkumpul kemudian dibagikan kepada kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan menerima 10 juta rupiah per bulan dari hasil pungli tersebut. Sedangkan mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah antara 3 hingga 10 juta per bulan. Beberapa tahanan yang menjadi korban pemerasan ini antara lain Yori Cornelis Pinotoan, Ferzan Taufan, Seatua Pesiman Juntak, Nur Hadi, Emir Syahsyatar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Samsudin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Ghafur Masud, Dono Purwoko, dan Rahmat Effendi. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.